Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan MPLS yang semestinya kita bisa bertatap muka, bisa hadir sekolah. Tetapi tahun ini MPLS yang kita lakukan hanya bersifat online atau daring. Tapi saya ingin pada seluruh peserta MPLS tidak mengurangi semangat untuk terus mengikuti kegiatan ini karena banyak ilmu yang akan didapat setelah kegiatan MPLS ini selesai. Apalagi kita selaku siswa di SMP Islam Al-Ansor yang notabene memiliki label Islam, tentu harus lebih memahami karakter-karakter dan akhlak-akhlak apa saja yang harus dimiliki oleh siswa SMP Islam ini. Di kesempatan ini saya akan sedikit mengupas tentang pendidikan karakter dan akhlak dalam masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring tahun 2020-2021. Sekarang ini bisa kita lihat apa yang terjadi jika anak-anak kita, anak-anak sekolah tidak memiliki akhlak yang baik. Tentu bukan saja namanya yang jelek, tetapi membawa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Ini perlu untuk kita antisipasi. Langkah apa yang paling baik untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, tidak beradab atau tidak bermoral, suka tawuran, atau yang paling kita takutkan adalah anak mudah putus asa. Salah satu solusi yang bisa kita ambil adalah bagaimana memperbaiki akhlak mereka dengan pelajaran-pelajaran, dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh kita semuanya. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama perhatikan definisi dari akhlak, yang mana akhlak ini adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan, mungkin perbuatan baik atau mungkin perbuatan yang buruk. Dalam bahasa Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai sikap untuk melahirkan perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan karakter dalam bahasa Inggris, yaitu karakter yang hampir sama memiliki makna dengan bahasa Indonesia, yaitu karakter, atau dalam kamus Purwadarminta dikatakan bahwa karakter itu adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan atau akhlak budi pekerti yang dapat membedakan seseorang dengan yang lainnya. Bahkan para peneliti, para ilmuwan Islam mendefinisikan bahwa keadaan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu karena apa yang dilakukan keluar dari dalam hatinya. Perbuatan yang muncul dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam atau penelitian yang lalu. Karena bisa kita lihat orang-orang yang memiliki karakter, sifat-sifat dan perilakunya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan orang-orang yang memiliki akhlak
ia berpikir, berkehendak, dan berperilaku sesuai dengan fitrah hati nuraninya berdasarkan Al-Quranul Karim. Maka bisa dilihat bagaimana hasil pendidikan karakter. Ia akan semangat untuk terus menambah ilmu, berusaha menjadi manusia yang baik dan berkarakter, sehingga akan menghasilkan satu tujuan yang ia cita-citakan, bisa menjadi orang-orang yang terkenal, bisa juga menjadi presiden yang diimpikan. Sedangkan pendidikan karakter memiliki ciri cinta akan Allah dan ciptaannya, jujur, keunggulannya dari akademiknya, ia lebih semangat lagi dalam belajar, kemudian toleransi dalam kehidupannya, dan yang selalu ia lakukan adalah penuh tanggung jawab serta kata-kata yang baik yang muncul dari dalam dirinya. Begitupun ciri orang yang berakhlak, ia berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, senantiasa jujur, gemar untuk melakukan kebaikan, gemar mencari ilmu, toleransi dalam kehidupan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Dan ia selalu memperhatikan apa yang ia lakukan. Dari hasil inilah orang-orang yang berakhlak, maka perilakunya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berlandaskan kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh karakter, contoh manusia yang berakhlak, yang bahkan akhlaknya ini sangat dikenal dengan khuluquhu Al-Quran, bahkan akhlaknya itu bersifat Al-Quran. Nah, dengan kita, bagaimana seorang siswa bisa meniru dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolahnya, ataupun di lingkungan masyarakatnya. Ia tidak membuat kecewa orang tuanya, tidak membuat kecewa guru-gurunya, bahkan di dalam kehidupan masyarakat, ia akan dikenal dengan anak yang baik, siswa yang baik, siswa yang taat. Ini yang perlu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berakhlak baik, insya Allah orang-orang akan mengenal kita dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu didambakan oleh setiap orang tuanya. Ini yang perlu untuk kita ingat dan nanti realisasikan dalam keseharian kita, agar benar-benar kita menjadi anak yang baik, anak penurut, taat kepada kedua orang tua, taat kepada gurunya, dan yang paling utama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan semua dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.